Indonesia menang besar, menang telak menghadapi Filipina di ajang AFF ASEAN Boys Championship usia 19 tahun semalam. Digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia mengungguli Filipina dengan skor 6-0. Hasil ini menjadikan Indonesia berada di posisi puncak grup A. Kita membahas grup A perhelatan AFF ASEAN Boys Championship usia 19 tahun. Selamat, kita patut berbangga. Muhammad Mufti, Iqbal, Jens Raven, dan kawan-kawan berhasil mencatatkan sejarah baru. Indonesia berhasil menang besar atas Filipina dengan skor tadi 6-0. Sementara di pertandingan lainnya, Timur Leste berhasil menundukkan Kamboja dengan skor tipis 3-2. Kalau kita membahas bola hari ini tentunya panjang, tapi kita nggak membahas bola. Kita membahas tentang perjalanan kita semalam menyaksikan siaran langsung AFF ASEAN Boys Championship ini di suatu tempat. Jadi kita pergi ke tempat teman ini, tempatnya adalah pos jaga. Jadi teman ini berprofesi sebagai satuan pengamanan. Jadi kita nonton di sana. Di sana ada TV yang layar lebar, agak lebar ya, mungkin di atas 32 inch, dan kita menyaksikan di sana dengan channel-channel yang ditampilkan di layar kaca itu TV berbayar. Nggak usah disebutkan namanya, nggak usah disebutkan merek. Nah, pertandingan semalam ketika Indonesia menang besar itu, menang telak atas Filipina, ya kita rame dan kita sangat bahagia. Senang bisa menyaksikan pertandingan dengan gol yang sebanyak itu dihasilkan oleh anak-anak muda Indonesia di bawah usia 19 tahun. Setelahnya itu kita mencoba menelusuri tentang channel Dedi Sapa Teman. Dedi Sapa Teman itu kan yang ini yang sudah dimonetisasi, dan kita patut berbangga, kita sudah diakui oleh Google dan kita diberikan Google AdSense. Tapi ketika dibuka di layar yang besar tadi di atas 32 inch, kaget setengah mati. Kenapa kaget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kita semua pencinta sepak bola nasional, skuad muda Garuda Indonesia usia di bawah 19 tahun menciptakan gol yang banyak ke kandang ataupun ke gawang Filipina semalam. Nah, cerita tadi kenapa kita kaget melihat kejadiannya di layar lebar. Ternyata muka kita itu jelek banget di depan kamera. Bukan baru tahu, tapi ini ya, selama ini kan sampai 500-an video dibuat lewat single kamera ataupun kamera yang sudah agak besar, kapasitas megapikselnya bisa di zoom sampai puluhan atau belasan kali. Tapi ketika tampil di layar kaca, apalagi kalau dinonton lewat proyek HEV atau Infocus, pasti muka kita tambah jelek. Itu semalam baru sadar, ternyata begini ya tampilannya kalau muka kita itu di depan kamera. Kalau kamera yang biasa ya mungkin, kalau kamera yang super tajam, tampilan gambarnya benar-benar tajam, waduh tambah jelek muka kita. Nah, semalam itu kan kita nontonnya di layar kaca TV yang berbayar, layar lebar juga ya. Setelah dicari-cari channel Dedi Sapa Teman, beberapa konten dilihat, aduh ternyata benar, selama ini kita mengabaikan itu. Penampilan di depan kamera itu juga mempengaruhi view
mempengaruhi orang-orang dan orang-orang tertarik. Masa tampilan kita belum mandi sudah ngomong, ngoceh, banyol di depan kamera. Pantesan para konten kreator, artis-artis yang sudah pada populer, yang mendapatkan banyak cuan lewat Google AdSense, menjaga penampilan. Dan kita harus sadar itu. Mulai sekarang kita mesti benahi ini ya. Di depan kamera itu harus tampilan maksimal. Paling enggak kita make up artis dulu, dipermak dulu wajah kita. Astaga, baru sadar dan ternyata memang benar. Kalau tampil di depan kamera itu, penampilan itu bukan sesuatu yang nomor sekian, tapi yang utama. Jadi ketika tampil di kamera, melihat hasil video-video konten Deddy Sapa Teman, entah itu podcast sederhana, podcast yang serius, entah itu pengambilan gambar liputan di luar ruangan ataupun di alam terbuka, semuanya jelek. Muka kita itu bener-bener asli jelek. Beberapa konten kita saksikan di sana dan teman-teman pada ketawa melihatnya karena mereka pertama kali mungkin melihat channel Deddy Sapa Teman. Ini channel kampung, sudah itu tampilannya sangat minus, bukan kurang lagi minus. Kenapa nggak di ini ya? Nggak di kalau editan, tahu editan untuk tampilan, mempercantik penampilan, tapi nggak sadar kalau tampilan kita di layar kaca, layar lebar ditampilkan di TV, apalagi di layar tancap, muka kita itu berubah jadi monster horor yang sangat menakutkan. Wah, jadi mulai hari ini pertanggal 10 Muharram kita harus sadar diri bahwa penampilan di depan kamera itu sangat-sangatlah penting. Pantesan saja biasanya kalau tamu atau quest, bintang tamu yang akan kita undang di podcast atau teman-teman yang kita akan interview sederhana di manapun, mereka itu takut kamera atau mereka sudah sadar bahwa sesuatu yang seperti ini nanti tampilnya seperti itu. Jadi kalau tampilannya tanpa dipermak atau di make up dulu, nggak pernah ketemu cermin di awal pengambilan gambar, hasilnya banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini muka siapa sih sebenarnya? Kita menyesal jadi buat konten. Untungnya kita sudah dimonetisasi duluan, jadi kita nggak harus sembunyikan konten-konten itu ya, karena konten-konten itu sudah ditempeli iklan. Jadi bingung, ini konten-konten kita selama ini tampilan kita jelek sampai bulu-bulu, upil, kutil, tai lalat yang menumpang di wajah kita semuanya tampil di sana. Astaga, kenapa saya baru sadarnya sekarang? Selamat untuk teman-teman yang sudah mulai sadar bahwa penampilan di depan kamera itu kalau menjadi seorang konten kreator sangat-sangat penting. Kembali ke sepak bola, kita akan menyaksikan pengambilan gambar oleh teman-teman konten kreator lainnya dari berbagai sudut lapangan di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini dia, kita saksikan. Sekali lagi selamat. Dan saran untuk teman-teman yang memulai karir sebagai konten kreator ataupun apa namanya, untuk lebih berhati-hati menampilkan konten-konten di kamera. Jadi kalau sebelum tampil biasakan untuk bercermin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.